Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kantor SMP Negeri 1 Cilebak dalam rangka mengikuti acara diseminasi aksi nyata modul 14 yang akan dilaksanakan oleh Bapak Wawan Setiawan MPD selaku calon guru penggerak tahun 2024. Salawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya dia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Wawan Setiawan MPD selaku CGP yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, para peserta aksi nyata yang berbahagia. Acara pada pagi hari yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga aksi nyata dari calon guru penggerak, yang keempat tanggapan, yang kelima penutup dari calon guru penggerak, dan yang keenam doa penutup. Marilah kita buka acara dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya mohon maaf kalau agak lambat. Alhamdulillah Bapak Ibu guru yang saya hormati dan juga staff tidak ada. Yang pertama tentunya kita akan jadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Tentunya tidak lupa selalu kita panjatkan, aturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada pagi ini tentunya saya mewakili pribadi Pak Wawan mengucapkan terima kasih ya Pak. Terima kasih kepada rekan semuanya yang pasti sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya tentunya untuk sama-sama kita memenuhi undangan dari Pak Wawan. Bapak Ibu, tentunya kedatangan kita, kehadiran kita di pagi ini tidak semata-mata untuk kepentingan sekolah, tetapi juga sesama rekan, sesama teman sejawat. Tentunya kita wajib untuk saling support, saling mendukung. Ada rekan kita yang alhamdulillah diberikan nikmatnya bahwa diberikan nikmat menjadi siswa, menjadi taruna, karena memang medan perang Pak, kalau itu bisa aja. Itu sedang menempuh pendidikan, yaitu guru penggerak, calon guru penggerak, dan tentu kita semua mesti support, karena yakinlah pada suatu masa, pada saatnya nanti kita juga sama akan melewati persis sama seperti yang kita laksanakan pagi ini. Tentunya Pak Jaja, Pak Udan, Pak Dede, Pak Ian juga nanti pasti akan melalui siklus yang seperti ini. Dan pasti kita mesti saling support, saling mendukung. Dan kepada Pak Wawan tentunya
Kami nggak bisa membantu ya Pak, nggak bisa bantu materi, nggak bisa membantu Pawawan pagi siang malam mengerjakan tugas-tugas di LMS-nya, aksi nyatanya dan sebagainya, nggak bisa Pak. Tapi kami siap ketika Pawawan membutuhkan dukungan moral seperti ini, pasti kita siap, kita bantu. Gitu. Yang kita mampu pasti kita bantu. Bapak Ibu semuanya mungkin sudah mengetahui semuanya atau mungkin belum bahwa guru penggerak itu memang kita ada 3 ya Pak sebenarnya kita itu. Ada yang pertama sebagai pribadi individunya, seorang CDP nanti akan tergerak dulu. Kemudian setelah dia tergerak hatinya, wawasannya, kemudian dia akan bergerak tentunya, akan bergerak secara individunya, yaitu untuk melakukan dan eksekusi semua ilmu yang ada dalam modul itu. Saya lupa lagi Pak, modulnya 10 ya, kalau saya kan ada 10 modul, kalau ini tahu cuma 3, mantap ya, cuma 3, saya 10 gitu. Terus yang penting lagi itu kalau seorang jaga itu memang bukan mendidik sebagai individu yang hebat Pak, kalau yang saya pahami. Kalau saya yakin secara individu pribadi Pak Wan pasti hebat, Bu Anies hebat, atau mungkin saya juga anak pernahnya Pak, pernah ngalamin gitu. Tapi sebenarnya GP itu kan bukan mendidik individunya yang hebat aja, tapi dia mendidik individu yang hebat dalam gitu kan, bukan sebagai pribadinya, tapi individu yang hebat dalam menggerakkannya Pak, dalam menggerakkan orang lain, dalam menggerakkan komunitas belajar gitu. Jadi itu sebetulnya tujuan utama dulu kita dicetak guru penggerak itu, supaya bisa menggerakkan orang lain, membawa teman-teman, minimal kita bisa mentransfer ilmunya dulu yang kita punya, berbagi informasi ilmunya, disuruh dia tergerak juga Pak, tergerak untuk daftar ikut menjadi CPP. Karena memang yang diharapkan Pak Nadiem itu kan sebetulnya ingin mencetak sebanyak-banyaknya guru tuh ya kalau bisa 100% gitu, semuanya menjadi guru penggerak itu. Makanya memang sedikit dipaksakan supaya bisa seperti itu, karena memang kalau manusia Indonesia ini memang senang ya Pak, enjoy, menikmati hidup dalam dunia nyaman sih, zona nyaman gitu. Kalau ada sesuatu yang baru-baru, malas lah, yang ada wacana guru penggerak juga. Udah kebayang capek banyak nggak bisa sibuk ya. Makanya dengan dipaksa sebetulnya supaya mau mendaftarkan. Makanya dulu kemudian dibuatlah peraturan untuk menjadi kepala sekolah, syaratnya harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Sudah dipaksa gitu, kalau nggak dipaksa memang pada nggak mau ya. Alhamdulillah angkatan berikutnya 8, 11 sampai 10 sampai sekarang ya banyak ikut, karena motivasinya mungkin itu salah satunya. Ditambah ada wacana katanya untuk pencairan sertifikasi juga, nanti guru yang berhak mendapatkan sertifikasi ya mempunyai sertifikat guru penggerak juga gitu. Jadi mungkin dipaksa begitu baru masuk gitu. Itu Pak, insya Allah saya kemarin diundang secara resmi bisa oleh Pak Wawan. Hari ini beliau akan melaksanakan salah satu bukti aksi nyata ya Pak, aksi nyata yaitu tentang penerapan budaya positif ya, melalui kesepakatan kelas dalam segitiga restitusi. Saya juga ini Pak, jadi terkenang lagi masa lalu ini segitiga restitusi ya. Itu sama Bapak Ibu, udah hampir sama sebenarnya. Saya juga melakukan yang seperti ini gitu. Alhamdulillah support, teman-teman support. Mungkin karena kebetulan saya di Wakasek di dalam kurikulum ya Pak, jadi agak gampang gitu kalau menggerakkan orang lain. Betul, itu sama aja. Jadi pasti Bapak Ibu juga akan melalui fase-fase yang seperti ini kalau masuk grup penggerak. Nanti bagi yang belum paham, saya juga udah ada paham tentang kesepakatan kelas segitiga restitusi seperti apa. Nah ini saya ingin diingatkan kembali Pak, memorinya Bapak Ibu yang baru dengar asing, ya nanti pasti kita akan mendapat pencerahan gitu. Untuk harapan kami
saya dengan Pak Wawan tentunya ilmu yang nanti di-share tentang kesepakatan kelas segitiga restitusi itu apa, mudah-mudahan bermanfaat loh. Karena sebetulnya betul kata yang diutarakan Pak Wawan dulu, kita itu semuanya sebetulnya udah guru penggerak ya. Kita itu semuanya emang guru penggerak sih. Pas Bapak Ibu semuanya juga hebat di kelas masing-masingnya hebat, di pergaulan sama gurunya hebat. Sebetulnya kita tuh nggak sadar kita itu sebenarnya kita tuh semuanya guru penggerak. Apa yang kita lakukan di kelas, di sekolah itu sebetulnya udah mencerminkan ilmu-ilmu yang ada di model-model di guru penggerak gitu. Cuma kita nggak tahu istilahnya aja gitu. Ketika kemudian Pak Wawan ada istilah budaya positif, ada segitiga restitusi, gimana sih? Pasti terangin gini-gini. Nah, itu mah biasa saya juga suka begitu di kelas biasa kayak gitu. Iya yang kayak gitu sama-sama aja. Cuma namanya aja kita nggak tahu, tapi aplikasinya mah sebetulnya Bapak Ibu paham dan yakin lah Bapak Ibu lebih hebat dari kami dalam pelaksanaannya. Itu Bapak Ibu, jadi harapan kami tentunya saya mewakili Pak Wawan. Mudah-mudahan ilmu yang nanti bisa Pak Wawan bermanfaat khususnya bagi Pak Wawan pribadi ya, jadi kita semuanya tentunya, dan juga bagi saya pribadi tentunya. Itu mohon kita ikuti langkah demi langkah yang akan dilaksanakan oleh Pak Wawan dengan baik tentunya, karena memang ini direkam banyak, direkam, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, tidak ada yang mengganggu di sini ruangan ini. Dan sudah diminta yang kerja juga sementara off dulu. Ini demi Pak Wawan ya, kita berkorban semuanya, yang kerja juga off langsung berhenti semuanya. Itu Bapak Ibu, intinya sekali lagi terima kasih sekali atas waktunya, rekan-rekan yang hari ini alhamdulillah diberikan ujian ini, alhamdulillah yang sedang diberikan ujian hari ini sakit yang berapa lama, mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk kuliah kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila kita berdoa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya atau yang ketiga yaitu aksi nyata yang akan langsung disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Wawan Setiawan MPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru seperjuangan yang saya hormati, tidak ada salahnya kalau kita untuk yang kesekian kalinya di kesempatan ini untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita semua bisa bertatap muka di ruangan ini dalam satu acara yang dikemas sebagai penerapan budaya positif sebagai aksi nyata dan merupakan tugas saya sendiri yang sekarang alhamdulillah dipercaya untuk menempuh perjalanan calon guru penggerak. Sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga, sahabat, dan tidak ketinggalan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil saja mendapatkan syafaat darinya. Amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tidak luput dari salam hormat dari saya, salam silaturahmi dari saya. Yang pertama, permohonan maaf yang sebesar-besarnya sebagaimana tadi oleh Bapak Kepala Sekolah sudah disampaikan
bahwa hari ini ada satu acara yaitu sebagai aksi nyata dari calon guru penggerak saya sendiri Wawan Setiawan mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu berbagai aktivitas yang seyogianya dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua untuk hari ini di kelas. Tapi untungnya untuk waktu ini kita sekarang sedang berada dalam priorisasi proyek sehingga tidak begitu mengganggu untuk kegiatan KBM lainnya. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara pokok tentang penerapan budaya positif, di sini saya sudah akan menawarkan bentuk kesepakatan kelas kita sehingga pembelajaran kita bisa berlangsung hikmat, kemudian bisa kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa makna dari yang kita dapatkan hari ini. Yang pertama, kesepakatan kelas kita itu menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak melakukan aktivitas yang bisa mengganggu kegiatan pembelajaran kita. Yang ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan. Yang keempat, diperbolehkan makan dan minum. Kebetulan di hadapan Bapak dan Ibu sudah ada ya istilahnya makanan-makanan. Kalau memang Bapak Ibu merasa haus silakan bisa minum. Kalau memang merasa ada sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam perut, monggo Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kelima itu dibolehkan izin ke toilet. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ragu untuk bisa pergi ke belakang dulu manakala ada sesuatu hal yang perlu kita lakukan. Itu kesepakatan kelas kita. Apakah setuju dengan kesepakatan kelas ini atau memang perlu ada tambahan? Setuju. Alhamdulillah setuju. Pertama, menghargai pendapat orang lain. Kedua, tidak melakukan aktivitas yang bisa mengganggu. Ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan. Empat, diperbolehkan makan dan minum. Yang kelima, boleh izin ke toilet. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesepakatannya, dan selanjutnya kita langsung ke materi. Saya ucapkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu merupakan aksi nyata. Pembimbing saya sebagai fasilitator Bapak Nana Suryana MPD, kemudian sebagai pengajar praktiknya yaitu Ibu Lina Ade Indrawati SPD, dan saya sendiri Wawan Setiawan sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah SMP Cilebak diberi kepercayaan untuk ada peserta atau ada salah seorang pegawainya yang dipercaya untuk bisa mengikuti calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sebagai rekan saya siap berbagi dan mengajak kepada semuanya. Mudah-mudahan saja jejak saya ini nanti bisa diikuti oleh semuanya. Amin. Selanjutnya perlu diketahui juga bahwa bulan Agustus ini sudah dibuka 3 kategori. Yang pertama itu sebagai fasilitatornya, kemudian sebagai pengajar praktik, dan sebagai CGP-nya. Tapi untuk CGP-nya masih label abu sehingga masih menunggu waktu untuk dibuka mungkin. Itu. Yang selanjutnya, judul dari pembelajaran kita itu tentang penerapan budaya positif melalui kesepakatan kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Apa kesepakatan kelas? Mungkin Bapak dan Ibu tadi sudah ada gambaran tentang kesepakatan kelas sebagaimana tadi sudah diutarakan di awal. Nah, itu bentuk kesepakatan kelas. Gunanya untuk apa? Apabila ada suatu pelanggaran nanti kita bisa mempertanggungjawabkannya dan kita bisa mengkomunikasikannya dengan si pelaku pelanggaran tersebut. Nah, itu. Selanjutnya saya sendiri sebetulnya Bapak Ibu sudah pada kenal siapa saya. Saya sendiri Wawan Setiawan sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Cilebak. Yang selanjutnya, latar belakang kenapa pembelajaran ini dibutuhkan atau perlu dilakukan.
itu konsep inti dari budaya positif belum sepenuhnya dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada hal tersebut, maka dipandang perlu oleh kita untuk bisa melakukan program seperti ini. Saya rasa untuk Bapak dan Ibu semuanya sudah pada tahu kata disiplin, kata tanggung jawab, semua itu. Cuman kemasannya mungkin dalam apa yang sudah saya lakukan itu kemasannya mungkin berbeda, sedikit bisa istilahnya menghaluskan suasana. Karena yang namanya perjalanan itu ada perjalanan yang kasar, ada perjalanan yang halus. Nah, kita sekarang menginginkan perjalanan yang kita lakukan itu halus sehingga bisa berhasil guna untuk kita semua. Yang selanjutnya, apa yang menjadi tujuannya? Yaitu meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Nanti kita kupas lebih jauh lagi. Apa itu makna budaya positif? Selanjutnya, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas sehingga bisa mendorong murid lebih disiplin dalam budaya positif di kelas maupun di sekolah. Yang selanjutnya, sebagai tolak ukurnya, yang pertama, guru memahami tentang budaya positif. Yang kedua, guru bisa berkolaborasi untuk menerapkannya. Yang ketiga, warga sekolah mulai menunjukkan disiplin positif sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Yang keempat, adanya perubahan perilaku dan karakter sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, terciptanya suasana yang nyaman dan menyenangkan. Yang selanjutnya, sebagai lini masa atau isinya yaitu menyusun rencana pelaksanaan. Sebagaimana ini merupakan susunan rencana yang akan saya lakukan. Yang selanjutnya adalah mensosialisasikan budaya positif dan kesepakatan kelas kepada seluruh warga sekolah. Sebagaimana tadi di awal sudah saya lakukan sedikit demi sedikit tentang kesepakatan kelas. Selanjutnya sebagai pelaksanaannya menjelaskan tentang budaya positif dan kesepakatan kelas. Dan guru dan murid menggali kesepakatan, kemudian warga sekolah menyepakati kesepakatan yang dibuat. Nah, untuk guru dan murid menggali kesepakatan tadi saya sudah melakukannya dan saya sudah menawarkan, Bapak dan Ibu sudah bisa menyepakati. Kemudian saya menawarkan lagi apabila ada tambahan, katanya sudah cukup. Nah, itu sudah menjadi kesepakatan kita. Selanjutnya, sebagai evaluasi yaitu melaksanakan evaluasi mingguan, karena yang dikatakan jenis-jenis pelanggaran itu banyak, jangankan mingguan, satu pun bisa beberapa kasus. Tuh. Yang selanjutnya melaksanakan refleksi dan tindakan perbaikan. Sebagai dukungan yang dibutuhkan, warga sekolah dapat melaksanakan budaya positif dengan penerapan keyakinan. Kemudian guru dan murid dapat berkolaborasi. 3, orang tua siswa dapat melanjutkan pembiasaan budaya positif dalam keluarga. Karena kita tidak sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya siswa itu atau murid justru waktunya lebih banyak di rumah. Di sekolah paling lama itu hanya 8 jam, sementara satu hari semalam 24 jam, sehingga ada 16 jam untuk di rumah. Nah, itu merupakan salah satu harus kita usahakan agar kita bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa. Yang selanjutnya, topik dalam eksplorasi konsep. Nah, di sini kita sudah memasuki tahapan inti tentang apa itu yang namanya budaya positif. Di sini ada 6 poin, 6 subjudul yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi untuk penerapannya. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk yang pertama, sebagai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu, kita sharing aja untuk sementara ini.
Manakala Bapak dan Ibu sudah mendengar kata disiplin, apa yang terdapat di benak Bapak dan Ibu? Clue-nya, nyaman atau tidak nyaman dengan ada kata disiplin? Pak Ian mungkin bisa untuk mengungkapkan pendapat? Ya, kata Pak Ian, dengan adanya kata disiplin, kita mendengar kata disiplin langsung tersentuh dalam hati rasa tidak nyaman. Pasti itu, dengan kata disiplin itu pasti menyentuh rasa tidak nyaman. Kenapa? Kumaha kaberangan. Bagaimana kalau kita kesiangan? Bagaimana kalau kita tidak melaksanakan tugas? Nah, itu salah satu pelanggaran untuk disiplin, sehingga pada hati kita tidak menutup kemungkinan menimbulkan suasana tidak nyaman. Makanya dari itu tadi hubungannya dengan kesepakatan kelas. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan secara universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Yang sering kita alami. Misalkan anak bersikap ramah, anak sopan, anak bisa bertanya kepada kita, kita bisa menyapa anak. Selanjutnya, anak bisa bersalaman dengan kita. Itu budaya positif yang bersifat universal. Sebetulnya hal-hal seperti itu sering kita amati, sering kita lihat, dan sering kita rasakan dalam lingkungan kita keseharian. Hanya pada CGP ini kemasannya yang berbeda. Kita itu masuk di level mana? Dan kita itu masuk di posisi kontrol yang mana? Dan bagaimana solusinya apabila ada suatu pelanggaran? Hanya kemasannya saja. Makanya saya, sebagaimana tadi oleh Bapak Kepala Sekolah disampaikan, saya pernah menyatakan bahwa kita ini semuanya penggerak. Hanya legalitas kita saja yang berbeda. Kalau saya penggeraknya berdasarkan pendidikan, kalau Bapak dan Ibu penggeraknya berdasarkan pengalaman kita sehari-hari. Karena sebagaimana slogannya di CGP itu ada tergerak, bergerak, dan menggerakkan, ya Pak. Tergerak, kita bisa mendengar informasi atau melihat suatu artikel yang menjurus pada proses disiplin, tergerak hati kita. Atau kita mendengar informasi bahwa ada pendaftaran CGP, tergerak hati kita untuk bisa mengikuti jejak pendahulu kita. Itu bergeraknya, kita action. Apa yang kita dapatkan, kita bisa berbagi. Salah satunya, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berdiri di sini, Bapak dan Ibu bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Maaf bukan berarti saya menggurui dalam hal ini, tapi itulah merupakan tugas saya, karena dalam guru penggerak ada nilai dan peran penggerak, di mana peran penggerak itu bisa menggerakkan satu komunitas praktisi, sehingga kita sebagai satu komunitas pembelajar dan pembelajar. Ingat bahwa kita ini statusnya sebagai pembelajar dan pembelajar. Pembelajar berarti kita yang bisa memberikan sesuatu hal kepada orang lain. Pembelajar kita sendiri harus terus menerus mencari sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita. Ingat, zaman selalu berubah. Kemudian yang namanya murid itu memiliki kodrat alamnya, dan murid juga memiliki kodrat zaman. Kodrat alamnya potensinya perlu dikembangkan, kodrat zamannya potensinya itu harus bisa menyelaraskan dengan perubahan zaman yang kita alami. Itu mungkin. Yang selanjutnya, tadi sudah diungkapkan, apa itu makna disiplin? Manakala kita mendengar kata disiplin langsung terbersit, tidak nyaman di hati. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin. Maaf kepada guru bahasa Inggris, mungkin lidah saya adalah lidah Sunda sehingga mengucapkannya juga mungkin salah. Mohon koreksi dan evaluasi dan mohon maaf adanya. Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Itu makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato di zaman dulu. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang selanjutnya, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Makanya tadi diungkapkan di awal bahwa dengan mendengar kata disiplin pasti timbul suara, aduh, bagaimana ini, rasa tidak nyaman. Kita menyikapinya bagaimana? Nah, nanti kita bahas bersama-sama untuk lebih lanjut. Selanjutnya, untuk perubahan paradigmanya, kegiatan kepalan tangan. Ada si A dan si B. Misalkan saya dengan teman atau Bapak dengan teman. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, untuk kita, misalkan. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi kita menyobek kertas tersebut diibaratkan sesuatu benda yang sangat berharga. Kita kepalkan tangan. Si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, murid memiliki potensi. Nah, kalau kita memaksanya untuk belajar, kamu besok harus bisa perkalian dari perkalian 1 sampai perkalian 10 dengan dipaksa. Maka murid itu akan mempertahankan bagaimana ini caranya agar semua itu bisa terjadi. Permintaan dari guru bisa dilaksanakan, tapi potensinya bisa muncul dengan kesadarannya sendiri. Jangan sampai kita memaksakan untuk bisa mengembangkan potensi tersebut tapi dengan paksaan, sehingga anak itu bisa potensinya asal-asalan karena ada paksaan itu. Di sini juga si B dicontohkan membuka tangannya itu dengan memberikan dengan berbagai cara. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Langkah yang mana yang kita tempuh agar semua yang kita harapkan bisa didapatkan dengan baik-baik, sehingga kita tujuan bisa berhasil, anak sebagai cita-cita yang diharapkan oleh kita juga bisa dengan baik dicapai. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, kita seharusnya berada di teori kontrol ini. Tapi kebanyakan kita, termasuk saya, yang mudah-mudahan saja dengan adanya pendidikan ini ada sedikit perubahan-perubahan dan bisa ditularkan kepada Bapak dan Ibu. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini tidak bisa kita paksakan. Tapi untuk sementara ini kita berpaham di sana. Wah, kita punya kedudukan. Bisa kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain, misalkan. Kita tidak bisa seperti itu. Justru teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana? Karena yang dikatakan pandangan orang per orang itu berbeda-beda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi ada suatu proses kehalusan, tingkatan demi tingkatannya. Yang selanjutnya tidak bisa dihitungkan semua. Kalau memang Bapak dan Ibu membutuhkan materi ini, nanti bisa saya share di grup. Selanjutnya, untuk nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Betul, kita tidak bisa memaksakan suatu pendapat kita kepada orang lain. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dan untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut
Dian Gosen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi akhirnya muaranya tetap di profil pelajar Pancasila. Anak beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada kreatif. Nah, itu merupakan profil pelajar Pancasila yang kita tuju di akhir nanti. Nah, ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Pak, bagaimana kalau memang ada inovasi dari anak masuknya di mana? Karena tadi juga kebajikan universal itu banyak, ada ramah, ada sopan. Masuknya di mana? Ramah sopan itu masuknya di beriman dan bertakwa. Kemudian kalau ada inovasi atau prakarsa anak untuk bisa merubah gaya belajarnya di mana adanya? Di dimensi kreatif. Kemudian kalau ada kepedulian, kemudian ada yang sakit, menjenguk dan lain sebagainya, kita di bergotong royong. Nah, hal-hal ini bisa mengcover semua kebajikan yang ada di lingkungan kita sebagai budaya positif. Jadi muaranya tetap kepada 6 profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, karena bahasan kita itu banyak, tadi ada 6 poin. Yang kedua itu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, di sini kita berada pada motivasi eksternal. Pada motivasi eksternal. Kalau poin 1 dan poin 2. Kalau poin 3 itu untuk menghargai diri sendiri, berarti ini sudah motivasi internal. Nah, kita masuk di mana? Apakah kita disiplin itu karena hanya untuk menghindari hukuman? Apakah kita disiplin itu hanya untuk mendapatkan sebuah penghargaan? Nah, ini berarti motivasi eksternal. Ada motivasi internal yang muncul dari dalam diri sendiri, bahwa kalau motivasi disiplinnya untuk menghargai dirinya sendiri, maka itu sudah motivasi internal dan itu akan lebih kuat untuk bisa melaksanakan disiplin tersebut. Jadi tanpa adanya paksaan. Yang selanjutnya, ini Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi semua berawal dari diri sendiri. Yang selanjutnya, tadi ada kata restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi apabila menemukan suatu kesalahan pada siswa, kita tidak bisa langsung memvonis, "Hei, kamu salah." Tidak seperti itu. Tapi ada kalimat-kalimat khusus yang bisa membuat murid tersebut merasa bersalah. Merasa bersalah sehingga dari merasa bersalah tersebut timbul suatu keyakinan dirinya. Untuk kedepannya mungkin saya akan berubah dan tidak akan melakukan kembali hal-hal seperti itu. Itu keyakinan yang muncul dari motivasi intrinsiknya. Yang selanjutnya, tentang 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenamnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi sebelum kita kepada orang lain, kita merestitusikan dulu kepada diri kita sendiri.
Yang selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tuh, ciri-ciri dari restitusi. Yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas itu? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau yang namanya peraturan itu seperti contoh kalimat di sini. Mengapa kita melakukan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Aturannya kan menggunakan helm apabila kita mengendarai roda 2. Itu aturannya. Yang namanya aturan bisa dilanggar. Tapi kalau aturan sudah berubah menjadi keyakinan, walaupun tidak ada polisi, pasti menggunakan helm tersebut. Kenapa? Karena keyakinannya menggunakan helm bukan karena peraturan, tapi keyakinannya menggunakan helm adalah untuk keselamatan. Kemanapun pergi dengan menggunakan roda 2 tanpa ada polisi, bukan di jalan raya, tapi keyakinan kita sudah muncul sebagai suatu keyakinan untuk keselamatan, pasti akan memakai helm tersebut. Tuh. Selanjutnya ini sama contoh-contoh yang ini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Alasannya karena COVID-19. Itu alasan yang mungkin muncul di benak kita karena COVID-19, takut menular penyakit. Padahal keyakinan kita adalah untuk kesehatan. Walaupun tidak ada COVID, karena jalan berdebu, kena angin sehingga debu berhamburan, kita lewat ke sana. Kalau pakai masker mungkin kesehatan kita akan sedikit terjaga. Nah, jadi mengapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan? Karena keyakinan kesannya lebih mendalam. Itu sementara peraturan itu banyak peraturan yang dilanggar karena hanya tertulis dan tidak tertanam untuk sebagai suatu keyakinan. Yang selanjutnya ini yang kita bahas, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Pertama tadi peraturan kelas. Dari peraturan kelas timbul keyakinan kelas. Wah, kita berarti harus tanggung jawab, kita harus disiplin. Selanjutnya terciptalah lingkungan positif. Kalau lingkungan positif nantinya bisa berbudaya positif di sekolah kita. Itu. Selanjutnya peraturan keyakinan. Tadi ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Keyakinannya tanggung jawab. Walaupun tidak ada teguran, tidak ada apa, kalau sudah tertanam keyakinan, peraturannya kembalikan buku ke tempatnya. Tidak ada gurunya, sudah tidak ada teman, ada dia sendiri. Tapi kalau sudah timbul rasa tanggung jawab, akan dikembalikan buku tersebut pada tempatnya. Itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinannya menghormati orang lain. Dan selanjutnya ini banyak sekali, dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinannya untuk kesehatan. Selanjutnya tindakan guru. Tindakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini tindakannya. Hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Kalau hukuman berarti level posisi kontrol kita ada di sebagai pendidik, berperan sebagai penghukum. Kalau melakukan hal seperti itu, menurut teori ini kita sudah kurang tepat melakukannya. Jadi kalau menyuruh anak menulis saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, nah itu jenis hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga bentuk hukuman. Kalau semuanya yang berbentuk fisik, itu hukuman. Tuh. Selanjutnya, di sini ada konsekuensi nih, saya contohkan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kalau konsekuensi tertanamnya dari keyakinan. Kalau kita melakukan suatu kesalahan dengan mencoret-coret buku teman, konsekuensi apa yang akan saya dapatkan? Berarti mau tidak mau harus mengganti buku tersebut atau menghilangkan
coretannya. Jadi anak tersebut tidak usah untuk dihukum. Makanya tanamkan keyakinan pada anak tersebut. Tuh. Selanjutnya, nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu bisa mencerna lebih mendalam ini. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Kita disuruh menulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Itu sesuatu hal yang menyakitkan. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Itu sesuatu harus terjadi karena hukumannya harus seperti itu. Selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Kalau konsekuensi mah seakan-akan sudah tertanam karena keyakinan. Saya mencoret-coret buku orang lain, konsekuensi yang akan saya dapatkan pasti akan terjadi nih, pasti akan saya dapatkan. Saya pasti diminta pertanggungjawaban untuk bisa mengganti buku yang dicoret-coret itu. Yang selanjutnya ini yang perlu kita pahami sebagai pembelajar dan pembelajar, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, di mana adanya ini merupakan kebutuhan dasar Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu bertahan hidup, itu kebutuhan dasar. Yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Ini semuanya harus tertanam pada diri kita sendiri dan tertanam pada murid kita, tertanam juga pada rekan kita, sehingga nanti akan terciptalah budaya positif. Jadi kalau kita teliti, semuanya bermuara pada diri kita sendiri dulu. Kalau masing-masing pribadi atau masing-masing personal sudah bisa menanamkan suatu keyakinan, maka berkumpul dengan personal yang lain yang sudah memiliki nilai positif atau budaya positif, maka akan terjalin satu populasi yang istilahnya menanamkan budaya positif tersebut. Tuh. 5 posisi kontrol manusia. Di mana adanya? Kita sebagai pembelajar. Identitas gagal, penghukum, membuat merasa bersalah. Membuat murid merasa bersalah pun kita masih dalam masuk identitas gagal. Yang kedua, kita berperan sebagai apa? Bisa sebagai teman atau pemantau. Tapi yang diharapkan justru di dunia pendidikan, sebagai amanat yang saya terima di dalam proses pendidikan CKP ini, kita diharapkan bertindak sebagai manajer. Semua langkahnya mengayomi, jadi tidak menimbulkan sesuatu hal yang baru atau kasus yang baru yang istilahnya lebih fatal lagi kasusnya. Kalau kita sebagai penghukum menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu itu bla 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 bla. Nah, sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kalau mulai kita beranjak peran sebagai teman, pemantau, syukur-syukur sebagai manajer, berarti kita sudah benar-benar bisa menanamkan budaya positif untuk sekolah kita. Kita singkat-singkat aja untuk penjelasannya. Segitiga restitusi. Ada satu permasalahan yang muncul dari murid kita, suatu permasalahan yang muncul dari murid kita. Bagaimana penyelesaiannya? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan suatu pencerahan Bapak, suatu pencerahan dari para pembimbing bahwa apabila menangani suatu kasus, yang pertama kita ingatkan kepada kesepakatan awal. Kesepakatan awal. Langkahnya bagaimana? Di sini ada segitiga restitusi. Pertama, ada menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Bagaimana kalimat yang diungkapkan untuk murid kita dalam rangka menstabilkan identitas? Kemudian validasi kebutuhan. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Nanti di akhir saya akan menayangkan apa
istilahnya video yang pernah saya buat untuk memenuhi gambaran Bapak dan Ibu tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi tersebut. Ini Bapak Ibu semua rangkumannya, budaya positif, teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Semuanya bermuara pada diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini semua rangkuman yang tadi saya jabarkan. Kemudian ada teori motivasi, ada makna disiplin. Bapak Ibu kalau memerlukan teori-teori ini insya Allah akan saya share nanti di grup, karena ini juga menjadi suatu bekal untuk kedepannya. Yang selanjutnya di sini saya akan menayangkan bagaimana tentang penerapan segitiga restitusi yang pernah saya buat lewat suatu video dan memberdayakan anak-anak kita, dan dibuat beberapa hari yang lalu, dan alhamdulillah dari sini kita bisa sama-sama menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Syukurlah kalau kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Kemarin Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian yang berupa tugas kelompok. Apakah sudah selesai dikerjakan? Sudah. Oh, ada apa Anissa? Maaf Pak, kelompok saya belum mengerjakan tugas Kenapa? karena semalam mati lampu dan rumah kami berjauhan. Padahal untuk ke belakangnya kalian kan suka mengumpulkan tugas lebih awal. Tapi untuk tugas kali ini terlambat. Nah, untuk hal itu nanti setelah jam pelajaran selesai, kamu bersama anggota kelompok kamu ditunggu di ruangan Bapak ya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kalian sudah memenuhi panggilan Bapak. Kalian tahu tidak mengapa Bapak memanggil kalian ke sini? Tuh Pak, Apa coba? karena saya merasa bersalah tidak mengerjakan tugas kelompok tepat waktu. Oh begitu. Kalian tidak usah merasa takut, merasa bersalah atas kesalahan yang kalian lakukan. Karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan atau pernah berbuat salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, Bapak mau memanggil kalian ke sini yaitu untuk berdialog, untuk mencari solusi atas apa yang kalian lakukan agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Paham kan? Nah, selanjutnya, kalau boleh Bapak tahu, apa sih yang menjadi alasan kalian tidak mengerjakan tugas? Atau tugas kalian belum selesai padahal sudah waktunya untuk dikumpulkan? Apa coba pendapat dari ini?
Dari Alfik bagaimana? Kebetulan rumahnya berjauhan dan juga mati lampu. Pak, boleh gak kelompoknya dirubah agar belajarnya tetap maksimal? Oh begitu. Kalau kamu Anis? Sama Pak seperti Alfit, rumahnya berjauhan dan malamnya itu mati lampu, jadi kita tidak bisa melakukan tugas. Kalau kamu? Saya dari Bunga Beres juga sama, mati lampu terus dengan alatnya juga susah. Oh begitu. Kalau memang begitu, Bapak mohon maaf. Bapak tidak tahu rumah kalian. Rama dari Bungur Beres, Anissa dari Lego Keran, Alvin dari Data. Kebetulan letak geografisnya berjauhan sekali ya. Bapak mohon maaf. Nah untuk kedepannya ini menjadi bahan pertimbangan untuk pembagian kelompok atau pemetaan kelompok. Tapi Bapak menyarankan walaupun demikian adanya kita harus tetap bisa melaksanakan tugas karena banyak alat yang kita bisa gunakan untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut. Sekarang banyak HP yang untuk bisa kita berkomunikasi antar teman. Paham kan? Nah, selanjutnya apa sih yang kalian rasakan sekarang setelah kejadian ini? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Bagaimana sikap kalian dengan perasaan bersalah tersebut sekarang? Apa keyakinan kalian yang akan ditimbulkan setelah merasa bersalah seperti ini? Untuk kedepannya kita ingin lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Akan berdisiplin lagi dan bertanggung jawab terhadap tugas Kelompok. Baiklah, kalau begitu mudah-mudahan kedepannya tidak terulang lagi. Kalian juga sudah menyadari atas kesalahan dan kalian juga sudah bisa meyakinkan diri untuk bisa berdisiplin dan lebih bertanggung jawab lagi terhadap tugas yang diberikan kepada kalian. Paham? Nah, itu mungkin dialog kali ini dan kalian bisa kembali ke kelas. Oh, Wilda, kamu tertidur? Iya Pak, maaf ngantuk banget. Oh, gitu. Jam berapa semalam tidur? Jam 12 Pak. Jam 12. Oh, nanti setelah jam pelajaran selesai, temui Bapak ya di kantor. Siap. Waalaikumsalam. Oh, Wilda. Silakan duduk, Wil. Wilda tahu tidak kenapa Wilda dipanggil oleh Bapak kesini? Tahu Pak, saya merasa bersalah karena tadi tidur di kelas saat jam pelajaran. Oh, begitu. Wilda tidak usah merasa takut, tidak usah merasa cemas kenapa Wilda dipanggil oleh Bapak kesini. Yang jelas kita berdialog untuk kebaikan Wilda. Selanjutnya, kalau boleh Bapak tahu apa yang menjadi alasan Wilda tadi ketiduran di kelas? Terus terang saja Pak, saya tadi merasa ngantuk karena tadi malam tidurnya kemalaman Pak. Oh, jam berapa kamu tidur? Jam 12 malam. Oh, jam 12. Apakah setiap malam kamu tidur jam 12? Tidak Pak, cuma tadi malam aja. Oh begitu. Nah untuk kesehatan kamu juga harus tidur sesuai dengan waktu kita karena kita sebagai pelajar besoknya kita mengadakan kegiatan belajar sehingga kamu tidak ngantuk lagi di kelas. Bisa lah mengatur waktu semacam itu. Sekarang bagaimana perasaan Wilda? Perasaan saya merasa bersalah Pak karena tadi
tidur di kelas. Oh begitu. Kemudian bagaimana sikap Wilda? Sikap saya mungkin kedepannya akan lebih disiplin dan tidur pun diatur waktunya. Oh, begitu. Itu keyakinan Wilda sendiri siap berdisiplin berarti. Ya kalau memang begitu, syukur alhamdulillah untuk kedepannya mudah-mudahan ada perbaikan dan selanjutnya silakan Wilda untuk kembali ke top. Terima kasih Pak, sekali lagi minta maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa. Ya, Pak. Saya bangga dan bersyukur mempunyai guru yang tidak menghakimi saya dan saya siap untuk berubah. Saya merasa bangga terhadap guru saya dan saya sangat bersyukur karena guru saya tidak menghakimi saya walaupun tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Bahkan guru saya memberikan solusi terhadap saya. Untuk kedepannya saya akan lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan berdasarkan keyakinan saya. SMP 1 Cilebak, oke. Itu penayangan tentang penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan untuk 2 kasus. Yang pertama tentang siswa yang tidak mengerjakan tugas kelompoknya sementara batas waktunya sudah tiba untuk dikumpulkan. Yang selanjutnya kasus yang kedua tentang siswa yang tidur di kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Tayangan video mudah-mudahan bisa memberikan suatu gambaran bagi semuanya tentang penerapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk perkembangan budaya positif dan peningkatan tentang budaya positif, bahkan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita SMP Negeri 1 Cilebak. Kurang lebihnya saya Wawan Setiawan, calon penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuningan yang berasal dari SMP Negeri 1 Cilebak, mengaturkan banyak terima kasih luang waktu dari Bapak dan Ibu semuanya dan telah mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan serius sehingga mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Pak Wawan Setiawan yang telah memaparkan aksi nyatanya yaitu pengalaman dan sesi berbagi budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu tanggapan terhadap apa yang barusan dipaparkan oleh CGP Bapak Wawan Setiawan. Tapi ini bukan pertanyaan, hanya tanggapan atau masukan untuk CGP atau Bapak Wawan Setiawan. Enggak, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapannya tentang apa yang barusan disampaikan atau dipaparkan. Mengapa? Sekali Bapak Ibu, tanggapan Pak. Alhamdulillah, mohon Pak. Terus insya Allah bermanfaat Pak. Makin jelas Bapak, istilah-istilah yang dipakainya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, dalam pelaksanaannya mungkin seperti itu. Saya sedikit menanggapi Bapak Ibu, Pak Wawan juga. Mungkin saya juga ikut share sedikit bahwa memang betul Bapak Ibu di GP ini kita ini memang guru penggerak ini memang dibentuk, bahkan mungkin bisa dikatakan untuk di doktrinnya. Di doktrin memang kita dalam guru penggeraknya tidak ada istilah memberikan hukuman gitu kepada siswa. Istilah hukuman, apalagi hukuman yang fisik, verbal itu memang tidak ada kan. Tadi ada kita lihat bersama ada menstabilkan identitas Bapak Ibu itu yang dulu kami diajarkan itu memang luar biasa Bapak Ibu, ada sebuah konotasi yang unik ya. Kalau yang dulu memang siswa ini oleh kita nanti itu memang dipigurkan sebagai raja Bapak Ibu, sebagai ratu, sebagai raja. Jadi siswa itu memang raja, kita ini memang guru itu menghamba gitu, menghamba kepada siswa gitu. Nah karena posisi kitanya sebagai hamba
itu. Maka tidak ada istilah memberikan hukuman yang bersifatnya kita memposisikan dia sebagai objek gitu. Kita subjeknya, mereka objeknya, kita hukumannya kepada objek, itu memang tidak ada. Jadi kita memperlakukan mereka sebagai subjek. Makanya tadi yang kita lihat bersama dalam cara memberikan hukumannya yaitu, makanya dulu guru penggerak itu selalu dihimbau untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, tadi dicontohkan oleh Pak Wawan, tidur ya Pak ya, atau tidak mengerjakan tugas, itu memberikan hukuman ya, bahasa kita memang hukumannya, tapi di guru penggerak itu memberikan restitusinya seperti itu. Jadi kita panggil, kemudian kita dengar gitu, dengar aja, dengarkan aja. Kenapa kamu tidur? Kita dengar aja gitu. Memang gitu. Dulu waktu saya diajari gitu. Gitu. Belum tentu apa yang kita sangkakan kepada murid kita itu seperti yang kita sangkakan. Kamu tidur, pelajaran tidur, tidak mendengarkan. Nggak begitu. Kita dengarkan dulu kenapa kamu tidur. Nanti akan mengumpulkan alasannya, bla 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 panjang. Udah kita dengar aja. Gitu. Nanti kita sedikit memberikan masukan. Boleh menyela tapi sedikit gitu. Di menyelanya sebetulnya dulu jangan banyak-banyak, sedikit aja. Gitu. Bahkan pakai apa? Kata depan aja. Kita bertanya, Bapak menyalahnya dengan kata apa namanya ya? Kata depan dalam bahasa Indonesia ya. Terus gimana? Oh ya, lalu gimana? Kemudian gimana? Gitu aja. Jadi kita nggak memberikan apa namanya masukan apa, menyalahnya itu aja. Oh ya. Nanti sampai pada tahapan dianya sendiri yang sadar gitu. Jadi bukan karena kita jangan kita banyak memberikan nasihat, ya kamu nggak boleh begitu, sebaiknya begini, kan jadi siswa itu sebaiknya gini, apa yang mesti dilakukan siswa itu kan begini, enggak gitu. Kita cuma oh iya, terus gimana, kemudian gimana, lalu gimana, lalu apa gitu. Dia aja yang banyak bicaranya. Nanti sampai pada tahapan dia sadar sendiri ya Pak, sadar dengan sendirinya tanpa kita memberikan kekerasan verbal, nasihat, itu dia sadar sendiri gitu. Nah seperti itu gitu. Kayak saya dulu kan buat videonya sebelah Pak, makan sebelah, anaknya sakit, nggak masuk kelas gitu, nggak masuk sekolah, terus saya kunjungi ke rumahnya gitu. Dramanya seperti itu dulu tuh. Kamu kenapa nggak sekolah? Ini Pak, saya makan sebelah gini. Oh, dia cerita banyak. Nah, dia kemudian sadar sendiri, iya Pak, makan sebelah nggak baik, dia bikin perut saya sakit Pak, gitu. Jadi saya nggak bisa sekolah, gitu. Maaf ya Pak ya, gitu. Saya janji Pak nggak akan makan sebelah lagi, gitu. Jadi dia sendiri yang nyadarinnya gitu, jadi kita nggak, ya makanya jangan makan sebelah, nanti sebelah tuh gini itu. Kandungan sebelah tuh ini bahannya ini nggak boleh, kamu nggak boleh makan enggak apa gitu. Nah dia sendiri yang bilang gitu, ya Pak maaf Pak, besok nggak akan makan sebelah lagi Pak, gitu janji Pak. Nah gitu ya. Dan seperti itu Pak, mungkin tanggapan saya. Jadi intinya emang dalam guru penggerak ini nanti kita diaplikasikan di sekolah, emang tidak ada sama sekali yang kita bersifat subjek, anak sebagai objek. Kita memberikan hukumannya pakai istilah sebagai subjek ya, pakai perintah, apalagi dengan perintah kekerasan fisik segala macam, tidak ada ya. Cuman dulu saya pernah nanya waktu kalau seperti lembut, kan tadi kita lihatnya pawanya lembut, tapi tumben gitu kok pawan bisa lembut ke anak. Oh kenapa kamu gak ngerjakan tugas? Tapi begitu Bu, yang diajarkan dulu juga sama seperti itu, mesti lembut gitu, lembut, karena nggak ada kekerasan sama sekali, nggak ada, lembut aja. Nah kemudian ada yang nanya kan dulu waktu di loka itu, Pak gimana, udah lembut, udah baik-baik, tetap aja anak yang membandel Pak, nggak masuk kelas lagi, nggak masuk sekolah lagi, nggak, sekolahnya kan bukan sakit tapi bandel emang. Gimana Pak? Diomongin lagi, kita panggil lagi, direstitusi lagi, gitu aja, nggak ada perubahan. Gimana Pak? Jawabannya simpel, sabar, udah sabar aja, sabar sampai berkali-kali seperti itu sampai dia sadar gitu.
Itu makanya malah itu mah bapak ibu yang pastilah mempunyai sifat sabar yang tinggi gitu. Memang didikannya seperti itu, mesti sabar aja sampai dia sadar gitu. Jadi memang tidak boleh menyadarkan siswanya dengan kita yang mengancam gitu, ya ada gitu. Itu Pak, ini sedikit tanggapannya Pak. Terima kasih. Bernuhun kepada Kepala yang telah memberikan tanggapan. Barangkali dari yang lain sebelum kita lanjut ke penutupan dan maaf Pak Udan, kapain mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya terima kasih kepada pengatur acara telah memberikan kesempatan untuk memberi tanggapan apa yang dipaparkan oleh Bapak Wawan Setiawan MPD. Tanggapan dari saya, menurut pandangan saya terkait pemaparan tentang budaya positif yang dipaparkan oleh Bapak Wawan Setiawan MPD ini cukup jelas sekali dan sangat bermanfaat bagi khususnya bagi diri saya, Pak Wawan. Ini mudah-mudahan yang saya harapkan ini bisa diterapkan di SMPN 1 Cilebak, itu harapan saya. Dan selanjutnya saya juga terinspirasi nanti kedepannya insya Allah akan saya terapkan di mata pelajaran saya untuk terutama di dalam adanya kesepakatan kelas. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya dan menjadi wawasan bagi saya untuk kegiatan di KBM di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin yang saya ingin sampaikan itu mohon segera diterapkan atau diimplementasikan di SMPN 1 Cilebak ini. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Udan telah memberikan tanggapannya. Masih barangkali dari yang lain ada tanggapan untuk apa yang telah Pak Wawan sampaikan tadi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi mendengarkan pemaparan dari Pak Wawan, saya sangat mendukung sekali dengan program yang sedang Bapak laksanakan sekarang. Dan tadi terkait dengan materi, itu alhamdulillah menjadi pencerahan khususnya untuk saya, karena di pelajaran matematika itu memang yang saya hadapi itu banyak siswa yang suka melalaikan tugasnya. Jadi dengan adanya pemaparan ini ada pencerahan. Jadi bagaimana saya nanti menghadapi siswa-siswi yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena sampai saat ini saya masih menerapkan yang namanya hukuman gitu Pak. Jadi kalau misalkan ada yang tidak melaksanakan tugas, memang itu sudah ada kesepakatan kita di kelas. Kalau misalkan misalkan ada yang tidak melaksanakan tugas, saya suruh mengerjakan di depan lapang di samping tiang bendera gitu Pak. Jadi mereka bisa mengerjakan tugas, tapi ada rasa kayak, duh saya malu, jadi nggak mau lagi seperti ini gitu. Tujuannya seperti itu, tapi sepertinya tidak ada perubahan. Jadi nanti saya insya Allah menerapkan yang ini gitu, yang sudah dijelaskan Pak Wawan. Mudah-mudahan nanti ada perubahan gitu Pak. Terima kasih atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu berarti untuk tanggapan. Masih ada kan ya? Satu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mohon izin untuk menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Wawan selaku peserta CGP. Alhamdulillah di SMP Cilebak mau dua yang mengeluarkan CGP ini. Yang pertama Ibu Anis, mungkin udah bukan CGP lagi ya Pak Ibu Anis mah, udah GP. Yang kedua Pak Wawan yang sekarang lagi berjuang. Untuk itu kita doakan mudah-mudahan Pak Wawan lulus bahasa orang mana gitu. Dan mudah-mudahan yang paling saya inginkan yaitu dari SMP Cilebak ini menelurkan seorang pimpinan ke depannya gitu. Dan karena yang terjadi sekarang ini banyak yang jadi pimpinan itu atau kepala sekolah itu berawal dari guru penggerak gitu. Mudah-mudahan dari Cilebak dapat juga menelurkan seorang kepala sekolah, walaupun mau di mana aja jadi kepala sekolahnya. Tapi mudah-mudahan mah jadi dia kene gitu. Ulah sampai yang dari luar aja gitu. Bukan berarti tidak boleh dari luar gitu. Tapi kami ingin menambahkan seorang pimpinan yang lahir dari sekolah kami juga. Yang kedua, ini wabil khusus dari paparan ini, alhamdulillah buat kami keseluruhan guru SMP Negeri Cilebak, ini bukan hanya kami menyaksikan Pak Wawan sedang praktek, tetapi kami betul-betul sedang menyaksikan apa yang harus kita perbuat terhadap siswa yang ada di SMP Negeri Cilebak. Sebetulnya luar dari namanya guru penggerak, itu kita sebetulnya sudah melaksanakan berbagai hal yang ada di pembelajaran guru penggerak seperti itu. Ini yang saya lihat, gitu, yang saya perhatikan. Walaupun saya bukan guru penggerak, tapi melihatlah Pak, memperhatikan apa yang dilakukan dalam pembelajaran guru penggerak. Jadi adapun kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa judul-judul yang sangat asing bagi kita yang ada di dalam guru penggerak ini, sebetulnya di keseharian kita itu sudah banyak kita lakukan. Ini saya yakin sudah banyak kita lakukan. Cuma kita dengan istilah-istilah yang baru yang ada di pembelajaran guru penggerak, kita serasa asing gitu. Padahal teh sebenarnya harus dilaksanakan kurang teh keseharian. Dan hal ini juga sebetulnya bukan asing. Bukan berarti kita sebagai guru penggerak lalu diajarkan untuk seperti ini. Padahal tidak sebagai guru penggerak pun kita selaku guru, kalau di rumah selaku orang tua sama dengan anak kita di sekolah, anak didik kita, tentunya kita harus seperti ini, mengacu kepada seperti ini. Sebetulnya ini pembelajaran ini bukan, kalau saya lihat bukan hanya ada di guru penggerak, sebetulnya di luar penggerak pun dari dulu sebetulnya sudah ada sebetulnya gitu. Cuma tidak dibumingkan gitu, tidak dispesifikasikan. Kalau sekarang karena ada guru penggerak, ada di sekolah kita juga, jadi kita tahu yang lebih detail ya tentang sikap-sikap yang harus kita perbuat untuk anak didik kita. Ya ke depan dengan adanya seperti ini, pembelajaran seperti ini, saya mohon kepada Pak Wawan sebagai penggerak di sekolah ini, walaupun masih dalam tahap, tapi saya sudah menyatakannya sebagai penggerak di sekolah ini, hal-hal seperti ini jangan hanya dilakukan sebagai presentasi untuk memenuhi pembelajaran di guru penggerak, tapi di luar sebagai pembelajaran guru penggerak, karena ini juga harus diterapkan di sekolah ini, di lapangan, ini harus dibumingkan gitu. Jadi tidak hanya ada sesi, karena ada sesi jadwal, misalkan sekarang aksi nyata modul 1.4 isinya seperti ini, di luar ini pun harus dilakukan gitu Pak Wawan. Ini bukan anjuran tapi ajakan. Biar apa? Biar kami ini sebagai guru di sini tidak terfokus tahunya itu hanya sekarang, hanya sekadar Pak Wawan sedang melaksanakan tugasnya. Padahal iya teh keseharian pun harus kita tahu, harus kita laksanakan gitu. Karena setiap hari kita berhadapan dengan siswa gitu. Adapun Pak Wawan sekarang sedang melaksanakan tugas, ya karena ini kewajibannya. Nah, di luar ini ajaklah kami, harusnya di luar ini, di luar aksi nyata Pak Wawan, ini harus disosialisasikan kepada kami gitu, kepada guru-guru. Karena ini hal kebaikan dan yang harus direalisasikan di lapangan. Mungkin itu ya keinginan lah dari kami sebagai teman dan sebagai guru SMP Negeri Cilebak. Terlepas dari itu guru penggerak, ini hal-hal yang bagus seperti ini
harus tetap disampaikan gitu, harus tetap direalisasikan di lapangan. Dari siapapun orangnya, jangan terfokus kepada teman dari guru penggerak saya ulah didenge. Tidak bisa seperti itu. Kalau ini bagus, apalagi untuk kemajuan sekolah, kenapa tidak? Gitu. Jadi saya mohon kepada Pak Wawan ke depannya, karena sebagian dari guru SMP Cilebak juga tidak hadir, dan ini tolong ke depan jadi sering-sering dibumingkan lah gitu. Urang teh kudu kieu ya, sebenarnya mah urang teh kudu kieu, kasih teh kudu kitu gitu. Karena seperti tadi saya juga sama, sering kebanyakan lah di sini kalau saya lihat kita belum mengacu ke hal seperti ini untuk penanganan terhadap siswa, sangat-sangat jauh lah. Tapi mudah-mudahan sebetulnya bukan tidak tahu siswa teh kudu nama kelemah muda sebenarnya. Sebetulnya bukan tidak tahu dan bukan tidak harus seperti itu gitu. Sudah tahu, cuma dalam pelaksanaannya itu sulit. Apalagi kita sudah lemah lembut kepada siswa dan sebagainya. Udah kita akan ngodot, tunggu nama otot tuh kalau kan gitu ya. Nah tapi mudah-mudahan dengan adanya pemaksaan seperti ini, kalau disebut tadi kalau Pak Kepala, mudah-mudahan perlu dipaksa, gitu ya. Mudah-mudahan semakin timbul rasa kesadaran diri kita sebagai pendidik gitu, bukan sebagai siapa-siapanya, sebagai pendidik lah. Karena kita memang hidup sebagai pendidik gitu, otomatis kudu ngadidik, jeung kudu dicontoh oleh anak didik kurang. Seperti itu Pak Wan, Pak Kepala, mohon maaf kepada semuanya mungkin agak panjang. Mudah-mudahan kita semua yang guru yang belum terpanggil CGP atau belum lulus, kedepannya ada peluang bisa daftar dan mudah-mudahan lulus gitu. Ada banyak dari SMP Cilebak yang bisa mengikuti CGP dan mudah-mudahan lulus, dan SMP Cilebak bisa menelurkan pimpinan-pimpinan walaupun bukan di sini gitu, di mana aja tempatnya, dan muanya nggak bunuh di dia kepala kabeh kan gitu mungkin. Dan harapannya bukan hanya kepada pimpinan, minimal kita sudah bisa melaksanakan CGP sesuai dengan anjuran pemerintah, dan yang terpenting adalah setelah lulus menjadi CGP ini, menjadi guru penggerak, apa yang harus kita lakukan terhadap sekolah kita yang kita miliki. Ulah sampai jadi guru CGP dengan saukur gagayaan ngumpul lah, udah ke CGP gitu. Udah CGP, jangan sampai seperti itu. Jadi ilmu yang didapatnya itu tolong diterapkan untuk kemajuan dan untuk teman-teman yang ada di sini. Terima kasih, hatur nuhun Pak Wawan atas ilmu yang diberikannya. Mudah-mudahan menjadi pencerah dan pembuka wawasan kita untuk kedepannya, dan mudah-mudahan menambah kemajuan buat sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten baru nanti luar biasa Pak Wawan tanggapannya. Betul Pak. Penerapan seperti ini tidak hanya oleh Pak Wawan tentunya, tidak hanya oleh Bu Anis, tapi kita semua boleh Bu menerapkan apa yang ilmu yang didapatkan Pak Wawan, kita sama ikut juga menerapkan. Itu bukti yang bisa diambil intisari dari yang Pak Wawan utarakan tadi. Saya sedikit menambahkan Bu, tadi sedikit saya diingatkan oleh Bu Yati. Tadi ada Bu Yati tentang kesepakatan Bu. Dulu tuh ada dalam sebuah diskusi di kami di GP itu ada pertanyaan, bagaimana sekolah kan sudah menerapkan tata tertib ya kesiswaan khususnya. Kami ini pembina OSIS Pak, tata tertib kami jelas di sekolah itu seperti ini. Kami mengenal sanksi Pak, kami mengenal hukuman Pak, gitu kan. Nah kalau metodenya seperti ini gimana Pak penerapannya? Berarti nggak berlaku dong, sanksi hukuman tuh nggak ada gitu Pak. Jadi malah bertolak belakang Pak gitu. Dulu tuh gitu Pak, ada pertanyaan seperti itu. Terus yang tadi yang kata Pak Wawan, modot Pak budak nanti sedikit, cuman kudu pakai otot meureun Pak. Itu gimana Pak? Kan nggak mungkin Pak, selamanya kita restitusi aja denger, oh gitu. Nah, gitu. Yang dihadapin perempuan sih oke Pak, kalau perempuan. Itu yang dihadapinya siswanya laki-laki. Mereka sebelum deh. Otak hewan deh, masa kita dengerin aja, Pak lama-lama segetek banget Pak, tak kumaha. Nah itu makanya diambil kemudian waktu saya itu ada apa dari kami dari pengajar praktik juga kan banyak itu pengajar praktiknya. Jadi Bapak Ibu kalau toh mau menerapkan sanksi tata tertib itu yang kita di sekolah kan masing-masing punya
matematika biasanya killer guru-guru matematika itu mesti budak zaman ayeuna mah beda. Zaman ayeuna mah kadang anak yang zaman sekarang mah dikasih lemah lembut teh lain masuk kan mah hati itu. Ya, jadi guru keras gitu. Nah, boleh Bapak Ibu, boleh penerapan seperti itu, tapi tetap menggunakan metode yang tadi ditanya dulu, kesepakatan dulu gitu. Gitu. Ya udahlah, jadi kita boleh mengajukan kesepakatan dengan dia. Gitu. Kalau toh yang anak itu bikin mungkin sedikit jeraknya kalau tidak mengerjakan tugas, kita biasakan melaksanakan hukumannya lari-lari di lapang. Kata biar tadi mengerjakan tugas di samping tiang ya Bu ya, di lapang. Itu boleh Bu, tapi tanya dulu dianya mau atau tidak gitu. Sok atau hukuman apa yang kamu ingin lakukan sebagai penebus kesalahan kamu kepada saya? Itu Bu, ditanya dulu gitu. Jadi Bu Yati jangan langsung ambil buku, sok bawa ke itu, kerjakan di dekat tiang bendera. Nah, nggak seperti itu Bu modelnya gitu. Kalau di GP itu nggak seperti itu. Dia kan udah paham betul nih. Yang biasa dihukum sanksi kita apa? Tanya ke dia, kamu maunya apa? Ya Pak, saya mau lari Pak. Mau berapa kali, berapa putaran? 5 Pak. Jadi tanya dulu, gitu. Ada kesepakatan dulu sanksinya gitu. Jadi emang tidak langsung kita memberikan perintahnya Pak ya. Kalau yang saya tuh solusinya gitu Pak. Emang ada anak-anak yang baru sadar kalau udah ada hukuman fisik kayaknya gitu. Itu atau hormat yang bendera itu boleh Bu. Yang hormat yang bendera boleh asalkan tanya dulu, kesepakatan dulu gitu. Jadi nggak langsung kita memberikan perintah gitu. Itu kan apalagi di media ya, sekarang banyak media. Ya kalau kita memberikan hukuman yang sifatnya fisik itu kan nggak boleh ya. Tapi kalau kesepakatan dianya mau, dia apa yang dia mintanya itu boleh gitu. Bukan permintaan kita. Gitu. Terlebih yang selebihnya memang tidak boleh ada sentuhan hukuman fisiknya, tidak boleh emang. Itu apapun bentuknya memang dalam guru penggerak nggak boleh misalnya kalau kamu hukumnya apa? Pak tampar saya gitu nggak boleh gitu. Yang namanya fisik nempel ke badannya memang nggak boleh gitu. Itu Pak sedikit menambahkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali cukup ya, tidak ada lagi yang menambahkan untuk tanggapannya. Dan acara terakhir yaitu closing statement atau penutup yang akan disampaikan oleh CGP kepada Bapak Wawan Setiawan. Waktu di saya gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rekan yang telah menanggapi apa yang sudah saya sampaikan. Insya Allah dengan kebersamaan kita semua bisa untuk melakukan hal tersebut. Tanpa ada kebersamaan kita semuanya hampa apa yang kita lakukan. Makanya untuk hal ini mari kita sama-sama sikapi dengan suatu proses kebersamaan yang dimulai dari diri kita sendiri, bekerja sama dengan rekan kita, berkumpul bersama rekan-rekan kita lagi. Semakin besar rekan kita yang memiliki pandangan yang sama, secara otomatis kita semua bisa melaksanakan semua itu. Dengan demikian, untuk paparan hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan luangnya dari Bapak dan Ibu semuanya. Yang selanjutnya insya Allah apa yang menjadi harapan Bapak dan Ibu yang tadi sudah diungkapkan bisa saya lakukan dengan baik. Doa dan dukungan dari semua. Dan tidak lupa saya mengajak menghimbau kepada rekan untuk bisa mengikuti program-program guru penggerak. Itu aja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf lagi sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah mengganggu aktivitas di hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.